Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis teks dari siswa-siswa SMP. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota grup ini. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Amelda Kasbianti, lalu ada Putri Rauda Tulula, ada Fikri Maulana, dan yang terakhir ada Devin Matius. Next. Yang pertama, apa sih sebenarnya error analysis itu? Error analysis is a method used to document the errors that appear in learner language, determine whether those errors are systematic, and if possible, explain what caused them. Types of error sendiri dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama ada omission. Omission is the absence of an item that must appear in a former utterance. Yang kedua ada misinformation. Misinformation it is use of the wrong form of the more form or structure. Yang ketiga ada addiction. Addiction is the presence of an item that must not appear in a well-formed utterance. Dan yang terakhir ada misordering. Misordering is the correct placement of a group of morphemes in an utterance. Jadi ini adalah teks pertama yang akan kita analisis. Next. Teksnya lalu kami salin, bisa dibaca sendiri di layar. Dan di sini ada beberapa kalimat yang kami garis bawahi. Kalimat yang kami garis bawahi itu adalah menurut saya termasuk ke dalam error. Kalimat-kalimat yang error. Mari kita analisis kalimatnya satu persatu. Yang pertama ada kalimat I not go. Reconstruction-nya atau kalimat yang seharusnya adalah I didn't go. Termasuk ke dalam error misinformation atau dalam hal ini wrong verb atau salah penggunaan verb. Kenapa? Karena it should be didn't because past tense. Harusnya menggunakan verb didn't karena kalimat ini termasuk past tense. Lalu yang kedua ada I watch my favorite TV programs. Reconstruction-nya atau kalimat yang seharusnya adalah I watch my favorite TV programs. Termasuk type of error misinformation lagi dengan verb yang salah atau wrong verb. Kenapa? Karena it should be watch because past tense. Sama seperti yang atas, harusnya itu menggunakan watch dengan ed karena kalimat tersebut termasuk past tense. Yang ketiga ada many games. Many dengan M-E-N-Y. Lalu kalimat yang seharusnya adalah many games. Penulisannya dengan M-A-N-Y-E. Many games. Termasuk types of error wrong spelling. Kenapa? Karena it should be, penulisan yang benar adalah menggunakan A. M-A-N-Y games. Terus yang terakhir ada pada kalimat I go to bathroom. Kalimat yang seharusnya adalah I went to bathroom. Termasuk type of error misinformation dengan wrong verb atau salah penggunaan kata kerja. Kenapa? Karena it should be went because past tense. Harusnya menggunakan kata kerja when karena teks ini terjadi di masa lalu atau kalimat ini termasuk kalimat past tense sehingga harus menggunakan verb yang kedua itu when, bukannya go. Next. So, dapat disimpulkan dari teks di atas bahwa percentage type of error-nya itu lebih tinggi pada kelas misinformation. Sedangkan tadi tidak ada omission dan tidak ada addiction ataupun misordering. Oke, teks selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Maulana. Kepada Fikri dipersilahkan. Baik. Terima kasih Amelda. Berikut teks yang kedua. Bisa dilihat di layar bahwa ada kalimat yang digarisbawahi. Kalimat tersebut menurut saya merupakan
bentuk dari error. Yang pertama ada she very happy, she get, the party very crowded, the party very memorable for her. Yang pertama di sini ada she very happy. Yang seharusnya dituliskan adalah she was very happy. Type of errornya omission, no verb. Kenapa? Karena that should be at was as verb. Yang kedua, she get. Kalimat yang seharusnya ditulis di sini adalah she get. Type of error missing information. Kenapa? Karena it should be got because past tense. Yang ketiga di sini ada the party very crowded. Reconstruction-nya adalah the party was very crowded. Type of error termasuk omission. Kenapa? Karena that should be at was as verb. Dan yang terakhir di sini adalah the party very memorable. Reconstruction adalah the party was very memorable. Type of error termasuk omission, no verb. Kenapa? Karena that should be at was as verb. Dari teks yang sudah dianalisis berikut adalah presentasi error. Bisa disimpulkan bahwa yang paling tinggi pada teks ini adalah omission, disusul dengan misinformation dan addiction, misordering yang tidak termasuk. Berikut penjelasan dari saya. Teks berikut akan dijelaskan oleh Putri Raudatulula. Terima kasih Fitri atas penjelasannya. Berikut adalah teks ketiga. Lalu seperti yang kita bisa lihat di layar, ada beberapa kalimat yang digarisbawahi. Dan kalimat-kalimat tersebut menurut saya merupakan error. Pada error yang pertama, ada di kalimat I like football. Reconstruction-nya adalah I like playing football. Error ini termasuk pada tipe misinformation karena harusnya menggunakan kata playing, bukan play. Dikarenakan kata play di kalimat ini adalah sebagai jiran. Error yang kedua ada pada kalimat I learning. Rekonstruksinya atau kalimat yang sebenarnya adalah I learn. Error ini termasuk pada tipe error misinformation dikarenakan harusnya menggunakan kata learn, bukan learning. Kalimat ini merupakan sebuah pernyataan, maka dari itu harus menggunakan present tense. Error yang ketiga ada pada kalimat our team winning. Rekonstruksinya atau kalimat yang harusnya adalah our team win. Error ini termasuk pada tipe misinformation karena harusnya menggunakan kata win, bukan winning. Dikarenakan kalimat ini merupakan sebuah statement atau pernyataan, maka dari itu harus menggunakan present tense. Dari teks yang sudah kita analisis, berikut adalah persentase errornya. Bisa disimpulkan bahwa yang paling tinggi pada teks ini adalah misinformation. Untuk analisis teks berikutnya akan dijelaskan oleh Devin. Ya, terima kasih Putri Raudatulula. Saya Devin dan di sini saya akan menjelaskan error dari teks keempat. Kita bisa lihat di sini teksnya yang digarisbawahi adalah teks yang error. Yang pertama adalah the teacher is scam. Kalimat rekonstruksinya atau yang benarnya adalah the teacher comes. Error ini termasuk ke dalam misinformation type of error. Karena cam di sini seharusnya diganti menjadi comes pakai S. Dan yang kedua adalah submit my homework. Kalimat yang seharusnya adalah I submit my homework. Error ini termasuk dalam tipe error omissions karena tidak ada subjek. Dan juga karena sebenarnya itu harus menggunakan I as a subject.
Dan yang ketiga adalah we went to home at 12 p.m. Kalimat yang seharusnya adalah we go to home at 12 p.m. Error ini adalah type of error of misinformation. Seharusnya menggunakan go dan tidak menggunakan when, karena happens in present atau terjadi present. Ya, di sini bisa kita lihat misinformation-nya adalah yang paling tinggi dari 4 type of error. Terima kasih. Thank you for watching. That's all our presentation from group 2. And goodbye. Thank you. Dah.